Ya, Dokter Tifa melaporkan ke Amnesty Internasional untuk menyelamatkan bangsa dari Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, Dokter Tifa telah melaporkan ke PBB, demikian kata Dokter Tifa. Dan coba kita dengarkan pernyataan Dokter Tifa itu ya. Di 11 negara kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005, menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mohtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan: kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Itulah tadi Dokter Tifa yang menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan atau mengadukan ke dalam lembaga internasional dan lembaga Amnesty Internasional, kemudian ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengadukan hal ini dikarenakan atas daripada kerusakan bangsa yang dirusak oleh Joko Widodo beserta kroni-kroninya. Itu kata Dokter Tifa. Wongetian. Ya, Dokter Tifa dan teman-temannya selalu menyerang Pak Joko Widodo. Dia melaporkan ke PBB, melaporkan ke Amnesty Internasional, dan lain sebagainya. Bahkan dia mengatakan Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah bangsa ini. Aduh, bukannya Anda malah menyalahkan orang lain, begitu ya. Dan coba kita dengarkan pernyataan daripada teman satu pikiran seperjuangan Dokter Tifa. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah.
Oke, Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakjulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit. Bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tinggal koordinasi, konsolidasi, dan kita akan extend. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan. Kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Ya, itulah tadi pernyataan Dr. Tifa dan teman-temannya yang sangat begitu berambisi sekali untuk menyingkirkan Pak Joko Widodo. Bahkan Pak Joko Widodo dikatakan sebagai sumber dari segala sumber masalah bangsa ini. Dan mereka mengatakan bahwa inilah momen atau waktu atau timing ya, yang mana timingnya sudah sangat tepat sekali untuk menjatuhkan Pak Joko Widodo. Namun demikian pada kenyataannya begitu Pak Joko Widodo balik melawan dengan melaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya Dr. Tifa dan teman-temannya kalang kabut. Dan akhirnya Dr. Tifa mengakui bahwa diteror begitu oleh para buzzer begitu ya. Anak-anaknya, keluarganya menjadi ketakutan begitu katanya. Dan coba kita dengarkan pernyataan. Gara-gara Jokowi, keluarga Dr. Tifa dipermalukan dan dibully oleh masyarakat. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan-kecanggalan dokumen. Ya, itulah tadi pernyataan Dr. Tifa di mana dia mengakui keluarganya dibully dan ketakutan anak-anaknya juga menjadi korban bulian oleh para penjilat atau buzzer, demikian kata Dr. Tifa ya.